Orangnya badannya besar, tapi Iya. tidak ada kepalanya. Tidak ada kepalanya. Gak ada kepala, tiba-tiba kencang merem. Halo. Iya iya iya. Halo ya, gimana gimana? Oh ini. Iya iya iya. Oh gitu. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, matikan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi teman-teman. Malam hari ini saya kedatangan bintang tamu. Jadi ini perdana ya, ini perdana. Jadi kebetulan dia juga sahabat saya. Jadi dia tuh dulu juga pernah mengalami kejadian yang di luar nalar kita. Jadi kita akan dengarkan ceritanya bersama-sama ya, bersama-sama kita akan tahu nanti seperti apa gitu. Oke, ya hari ini saya dengan Mas Usada. Mas Usada ini adalah warga dusun Sungai Kembang Timur. Jadi dulu katanya pernah ditemui oleh sesosok makhluk. Ya benar. Ya, Bisa diceritakan Mas Fuad itu waktu itu kapan, harinya, jam berapa dan di mana itu? Oke, bisa diceritakan? ya. Kalau untuk ketemu dengan makhluk seperti itu, sebelumnya itu saya juga sering. Waktu masih kecil, Oh sering ya. sering. Apa mungkin punya indera keenam atau apa gitu? Sebenarnya gak punya, Gak punya tapi ya? ya tidak tahu lah kenapa kok sering ketemu hal-hal yang seperti itu. Pertama kali masih ingat Mas Fuad pertama kali banyak melihat makhluk seperti itu? Pertama kali itu seingat saya waktu kelas berapa? Kelas 6 SD kalau nggak salah ya. Berarti masih kecil Mas? Ya masih kecil. Oke. Terus itu? Itu ceritanya kan ayah saya dulu kerjanya di luar negeri kan. Iya. Itu pulang subuh, habis subuh itu saya disuruh beli kopi di warung. Kan karena warungnya agak jauh, jadi saya pakai sepeda ontel itu ya. Itu ya ketika saya apa itu namanya berangkat beli itu biasa gak ada apa-apa, tapi ya jalanan memang sepi, namanya kan baru subuh kan. Oh, itu berarti habis subuh ya? Habis, Iya. habis subuh itu terus Anda keluar Ya, mau ke toko. ya mau ke toko kan, kalau di desa namanya toko kan habis subuh itu pasti kan sudah buka. Iya betul betul. Itu saya pergi ke toko, pertama awal gak ada apa-apa, cuaca ya biasa lah, gak hujan gak apa. Nah itu anehnya itu waktu pulang. Waktu pulang Ya, pas pulang itu saya tuh lihat rumah tetangga gitu. rumahnya siapa ya? Itu namanya Lekyar, panggilannya Lekyar. Oh rumahnya ya ya. Ya, itu ada orang, orangnya badannya besar, tapi Iya. tidak ada kepalanya. Tidak ada kepalanya. Gak ada kepalanya. Itu seukuran apa Pak? Anu Mas Fuad, seukuran berapa besarnya? Ya sama kayak orang-orang yang badannya besar lah, mungkin ya tingginya sekitar 180 gitu. 180-an. Ya, tapi Padahal badannya itu besar, besar ya? lebar gitu. Padahal di lingkungan situ nggak ada ya orang sebesar itu. Gak ada sama Itu sekali. tidak ada kepalanya Pak. Gak ada. Posisi yang dia lihat itu makhluknya duduk atau berdiri. Oh berdiri. Berdiri. Itu menghadap ke mana Pak? Itu menghadapnya balikan saya, dia menghadap ke arah barat, Iya iya. saya kan dari timur. Nah seketika itu saya naiknya itu agak pelan, saya lihat itu
siapa gitu ya. Ya kan penasaran, gak ada rasa Oke. itu makhluk halus atau apa, gak ada. Saya waktu kecil gak ada pikiran kayak gitu. Itu tiba-tiba dia putar balik badannya itu, Iya. menghadap ke saya, dan anehnya gak ada kepalanya, Dia ada kepalanya. gak ada. Itu saya langsung, namanya orang kecil ya, mas kan meskipun udah besar ya pasti ya banyak orang yang takut atau gimana gitu, merinding lah Iya. biasanya. Itu saya langsung tancap pedal gitu. Langsung gitu ya. Langsung saya, wah langsung keras sekali saya. Iya. Terus jadi awalnya itu nggak takut soalnya waktu masih menghadap ke barat ya. Iya, kan Setelah itu- dari belakang ya. Waktu itu saya pemikirannya gini, oh itu siapa, mungkin saudaranya Letnyar atau siapa gitu. Iya. Jadi ya saya positif aja lah. Oke. Habis itu dia balik badan, loh saya kaget, kok gak ada kepalanya gitu. Spontan saya langsung takut lah ya, Masih takut ya. takut saya. Habis itu ya udah, habis beli kopi itu saya cerita sama ayah saya. Itu kejadian pertama kali sih. Pertama kali. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya sendiri yang ketemu itu terus mungkin pingsan atau seperti apa. Ya dan lucunya gini, saya sampai rumah itu kan cerita sama bapak saya. Iya iya. Itu saya ngomong, Pak, tadi saya lihat orang gak ada kepalanya di rumahnya ya. Papa saya jawabnya simpel, wah itu bukan orang nak. Oh gitu. Iya, ngomongnya itu bukan orang. Cuma gitu Kan, aja. iya, kan lucu kan? Iya. Padahal saya tahu kalau itu pun juga bukan orang. Bukan gitu. orang ya. Dan yang kedua itu waktu saya mondok, saya dulu kan di pondok kan. Oke. Mondok itu saya mondok dapat hampir 1 tahun. Itu 1 tahun di pondok pesantren ya, Mas ya? Saya pondok pesantren, Pondok pesantren. saya di sana sudah sampai hampir 1 tahun itu saya ketemu. Dan itu nggak malam hari, bukan pagi hari, itu sore hari jam 3, jam setengah 3. Itu sosoknya apa? Sosok apa? Itu sosok perempuan. Oh perempuan. Perempuan. Kalau mungkin kalau nama di televisi itu dapat dikatakan mungkin kuntilanak lah. Iya. Nah itu pas anehnya itu pas waktu apa apel pramuka itu kan, kalau mau pramuka itu apel dulu kan. Iya, betul. Kayak mau pacaran gitu. Berarti itu waktunya habis 2 loh. Ya. Tapi habis Siang hari ya. Ya tapi ya gak terlalu siang lah, jam setengah 3 gitu. Itu posisinya bangunnya di mana Pak? Di ruangan atau di pohon? Anda lihat itu? Itu di lapangan. Oh di lapangan. Kan namanya apel kan di tempat yang luas kan. Di halaman sekolah, lapangan sekolah gitu. Jadi di lapangan itu Pak. Iya, kan posisinya itu sekolah saya bagian timur. Iya. Kebanyakan halaman. Iya. Dan sebagian itu namanya utara. Itu ada parkiran. Ada parkiran. Awalnya ya gak ada apa-apa gitu. Pas pertengahan itu tiba-tiba itu yang saya lihat itu semakin meredup gitu. Semakin meredup. Nah, kan yang sebelah utara itu barisannya anak perempuan. Iya iya. Itu semakin gelap. Kan saya dari selatan, barisnya saya di posisi selatan. Di belakang itu tiba-tiba ada sosok wanita, pakaiannya putih semua, ya kayak hantu-hantu lain kan. Kayak di televisi itu lah. Iya, tapi saya gak curiga apapun gitu, karena Saya sempat melihat wajahnya Pak. sempat Seperti apa Pak? Cantik atau wajahnya itu terlihat cantik. cantik Pak? Dia itu cantik menoleh ke saya. Kan di situ anehnya gak ada kursi kan. Iya. Nah, itu posisinya dia itu duduk. Bisa duduk Pak? Duduk. Itu tiba-tiba noleh ke saya. Saya ya otomatis lihat dia kan, karena semuanya mulai meredup, mulai Iya, gelap kan. betul. Yang kelihatan cuma dia. Itu Pak, oh jadi waktu itu penglihatan Anda itu meredup semua, gelap semua. Yang terlihat tuh hanya sosok itu tadi Pak. Iya. Dia posisinya itu cantik, duduk gitu ya. Tapi di lapangan gak ada kursi, tapi dia bisa duduk. Iya. Dan itu tiba-tiba dia tuh menghadap ke saya sambil tersenyum. Habis itu saya ya langsung gak sadarkan diri, saya Pingsan. pingsan. Padahal itu saya ya, menurut saya itu tangan saya sudah gini,
ngadu ke teman saya yang di sebelah saya gitu. Iya, iya. Nah tapi kata teman saya itu diam aja, tiba-tiba pingsan gitu. Itu pingsannya Anda itu merasa gimana? Pingsan karena takut atau tiba-tiba seolah-olah Anda pingsan sendiri ya? Ya itu kan apa, pandangan mulai redukan. Iya, lagi gelap ya. Ya, tiba-tiba gelap gitu aja dah. Gelap saya jatuh. Udah. Tapi tidak sempat kesurupan atau lain-lain Pak ya? Enggak, Oke. alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Oke. Ustaz, Setelah itu di pondok kan ada yang bisa kayak gitu kan. iya. Nah itu katanya saya itu mau dijadikan anak sama hantu. Oh jadi kan anak? Ya. Jadi itu saya satu hari satu malam itu tidak boleh tidur. Nah katanya kalau saya tidur itu nanti apa namanya sukma saya, Iya. sukma itu atau nyawa saya nanti diambil. Oh diambil. Iya. Itu yang bilang yang kita orang yang tahu tadi ya. Iya, yang tahu itu. Jadi Anda benar-benar tidak bisa tertidur semalam itu ya? Ya bukannya tidak bisa tapi ya emang harus. Oh harus tidak tidur ya? Iya, jangan sampai tidur. Karena sudah ibaratnya dia apa ya? Diinjak. Iya, jadi saya sudah diincar. Kalau sampai saya tidur kan katanya itu kalau orang tidur itu sukmanya kan keluar. Iya betul. Ya itu nanti diambil. Tapi kalau pasnya gimana saya kan nggak tahu kalau masalah kayak gitu. Ya saya dikasih tahu seperti itu. Anda sama sekali bisa tidak tertidur satu malam waktu itu ya? Tidak tidur sama sekali. Bahkan sampai besoknya pagi siang sampai malam Tidak tidur. tidak tidur. Jadi saya itu waktu itu tidak tidur 2 hari 2 malam. Tidak tidur ya? Iya. Ya karena pertama ya itu saya nanti kalau diambil gimana gitu. Tapi setelah itu di situ di tempat yang sama pernah nggak Wak, di ibaratnya itu ditapakin lagi atau gimana itu? Kalau untuk itu alhamdulillah nggak pernah. Tidak Hanya saja setelah itu waktu saya sudah mondok itu hampir 3 tahun. Iya. Nah kan itu namanya pondok pasti ada asrama gitu kan. Iya betul. Nah itu saya awalnya tidur di asrama teman saya. Nah, sekitar jam 1 atau setengah 2 itu saya keluar pindah ke kamar saya, asrama saya. Itu saya melihat anak kecil. Anak kecil ya? Anak kecil Laki-laki itu perempuan? perempuan. Dan itu pun saya juga kan merasa aneh gitu. Karena posisi saya kan gak terlalu sadar kan, namanya malam-malam habis itu bangun pindah kan ya gimana ya, kalau orang desa namanya linglung lah ya. Iya. Nah itu saya lihat tuh kok ada anak kecil gitu. Padahal di situ saya lihat tidak ada anak kecil ya? Gak ada. Apalagi perempuan ya? Iya kan Pondok. pesantren namanya laki-laki sama perempuan kan sendiri di desa. Betul. Itu jadi saya lihat terus itu adiknya siapa masuk malam-malam ini ada yang dikirim. Itu pakai baju apa? Pakai putih gitu juga? Bajunya ya seperti baju anak-anak gitu, hitam putih gitu warnanya. Oh itu baju anak ya? Iya, dia namanya ya Anak kecil. seperti anak kecil biasa lah gitu. Habis itu dia lari set. Saya ya udah, saya gak ada curiga apa-apa. Habis itu masuk kamar tidur. Oke. Itu pas di pondok. Pas di pondok itu? Pas habis pondok itu saya terakhir lihat itu ya pas habis dari sini itu. Oh ya waktu habis naik dari sini itu ya? Iya. Itu kejadiannya seperti apa ya? Waktu ada pulang itu ya? Pulang Iya. itu? Ya. Itu kan saya pulang kan arah ke rumah saya itu melewat itu persawahan kan. Jadi Anda waktu itu lewat perempatan di sini pasar Iya. dekat ya Pak ya? Ke utara. Setelah itu terus buat kebun dalam yang tembus perempatan kuburan itu Pak. Iya. Kuburan itu ya. Itu di mana Pak? Itu di posisinya yang tengah sawah itu yang ada apa namanya PTR. Oh iya, bulan lah. Oh Iya. Jawa Barat di bulan itu ya. Bulan. Iya. Itu saya kan naik sepeda sendiri ya. Iya. Pakai sepeda Supra itu ya. Iya pakai sepeda super. Lampunya kan kurang terang sih. Iya kurang terang gitu. Namanya kan udah sepeda tua. Iya. Itu kan ada apa itu kaca spion kan, saya menoleh ke situ dan saya itu
rasanya penasaran sekali ngeliat spion gitu. Iya. Padahal posisi kan ya udah jelas sepi, gak ada kendaraan. Oke. Jadi saya lihat ke spion. Nah, itu tiba-tiba itu ada di belakang saya itu. Itu apa ya, Pak? Itu ya sosoknya ya gak tahu perempuan atau apa, tapi persis yang itu yang saya ketemu. Waktu di pondok. Iya, itu perempuan. Itu berdiri, Oh, berdiri ya? berdiri. Menghadap ke depan. Iya. Tapi karena spion itu kan gak menghadap ke atas, jadi Iya. wajahnya kan gak kelihatan, hanya kelihatan sebagian gitu. Itu benar-benar Anda lihat sendiri dari spion ya? Iya, Dia pakai baju putih seperti itu. iya pakai baju putih. Dan itu kendaraan saya itu rasanya ya berat. Berat ya. Saya gas nonton aja, Nggak jalan. itu jalan tapi ya pelan. tetep aja pelan. Itu Anda nggak takut mau lompat dari sepeda motor atau enggak? Ya gimana ya keadaannya, saya udah yang penting sepeda jalan aja. Jalan aja ya. Tapi nggak sampai macet atau di Enggak, alhamdulillah. atau Kalau macet diganggu diangkat atau enggak ya? enggak ya. Kalau sampai seperti itu ya nggak tahu. Saya mau gimana nggak tahu ya. Apa itu perasaan Anda gimana waktu Anda sepeda sendiri tengah malam ya? Iya. Tengah malam, habis itu di belakangnya itu ada sosok makhluk tak goncang tapi kondisi berdiri, itu perasaan Anda gimana, Pak? Rasanya ya gimana ya? Rasanya itu ya Kan panik, kayaknya sudah terbiasa gitu, mungkin agak tenang atau bagaimana ya? Oh enggak, sama saja. Sama saja ya. Iya, Sebetulnya panik ya. betulnya ya panik. Tapi hanya saja paniknya agak sampai berlebihan gitu, Iya. atau gimana enggak. Tapi tetap saya mengontrol saya lah. Karena kalau sampai tidak kontrol kan bahayanya nanti kan itu kendaraan kan bisa jatuh. Iya betul. Takutnya nanti masuk ke sawah atau gimana. Itu minta gonceng sampai di mana? Sampai ke rumah atau sampai mana Nah. dulu lagi? Itu sampai perempatan kuburan itu. Oh, sampai ke kuburan dulu ya. Kuburan kampung dulu ya. Iya, dan itu anehnya gini, kan itu sepeda pelan. Nah, pas hampir nyampe perempatan itu, sepeda Iya. itu kenceng, Oh, langsung kencang gitu ya. langsung kenceng. Dan remnya pun saya injak, gak bisa. Atau mungkin dia mau minta antar sampai kuburan. Gak tahu. Gitu ya. Ya bisa jadi lah. Ya jadi. Habis itu ya untungnya saya ya itu tadi, saya tidak panik. Tidak panik ya. Jadi saya ya tetap saya kontrol, saya usahakan sampai tidak terus gitu. Saya usahakan sampai tidak terus gitu. Iya. Kan keadaan tiba-tiba